petualangan saya sampai di kota Seribu Bukit, Tasikmalaya. Menyusuri jalur berkelok, deretan pepohonan di kiri dan kanan menjadi pengiring perjalanan saya. Pohon yang terus membawa manfaat, termasuk bagi para pemburu madu hutan. Pohon yang berdiri tegak dan kokoh ini sudah sejak lama menjadi tempat berlindung kawanan lebah madu. Pohonnya ini tingginya sekitar 20-an meter dan sarang madunya itu ada di sekitar 30 titik. Makanya pemanennya itu bisa 3 orang atau lebih ya Kang, karena sarangnya lumayan banyak. Bising suara kendaraan yang lalu lalang seperti tidak mengganggu kawanan lebah sebelum membangun rumah. Walaupun sudah memakai APD lengkap, tetap harus menyiapkan pengasapan seperti ini supaya mengganggu indera penciumannya lebah, jadi dia tidak terlalu agresif. Selanjutnya kami harus memanjat pohon melalui tangga pasak yang telah terpasang. Ini sekarang saya sedang memanjat ke atas. Sebenarnya memanjatnya tidak terlalu susah karena sudah ada pijakannya, tapi karena memang pijakannya besi kecil jadi lumayan sakit di bagian kaki. Tangga pasak ini membantu para pemburu menjangkau dahan yang tinggi. Akhirnya saya sudah sampai di cabangnya. Ini sedang menunggu para pemanen yang lain untuk naik ke atas. Puluhan sarang tersebar di beberapa dahan sehingga butuh banyak pemanjat untuk meraihnya. Perjuangan saya belum berakhir karena saya masih harus melewati cabang di situ untuk ke sarang madunya. Berada di ketinggian, semuanya menjadi serba sulit, termasuk untuk berpindah pijakan. Ini naik ke atas ternyata lumayan sulit karena pijakannya tidak terlalu banyak dan tidak ada dahan juga. Jadi saya lumayan kesulitan. Yang bisa saya lakukan adalah bergerak secara perlahan supaya tidak terpeleset dari ketinggian 15 meter. Akhirnya saya nyampai. Tapi sebenarnya ini belum terlalu dekat dengan sarangnya dan ini tinggi banget. Saya deg-degan banget ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu lagi dulu pemanen yang di bawah. Hutan Jawa Barat. Setelah mendekat ke sarang, satu persatu rumah madu mulai diambil. Ini para pemanennya sudah mulai memanen sarang lebahnya dan lebahnya sudah mulai berterbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap menjadi salah satu cara mujarab yang biasa dipakai para pencari madu. Karena asap akan mengaburkan aroma feromon sebagai alat komunikasi kawanan lebah saat mendapat ancaman. Inilah pemanenan
Efek asap membuat kawanan lebah tercerai-berai, sehingga mengurangi ancaman bagi para pengambil madu. Sarang lebah yang diambil itu nggak semuanya, sengaja ditinggalkan supaya lebahnya itu bisa bersarang lagi di sisa sarang yang ditinggalkan. Selama sang ratu masih berada di dalam sarang, lebah prajurit akan balik ke tempat semula dan kembali membangun sarang. Ini lebahnya nempel terus di tangan saya dari tadi nih. Saya udah sepin tapi dia nggak mau pergi. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya tidak memukul atau mematikan lebah yang mendekat. Karena begitu menyengat, lebah akan mengeluarkan aroma tertentu yang memancing kelompoknya untuk menyerang. Sekarang ini adalah waktu yang baik untuk memanen karena memang lagi musim kemarau. Jadi kualitas madu yang dihasilkan itu bagus. Makanya nih, bapaknya dari tadi teriak mantap terus. Alhamdulillah. Saat kemarau, banyak bunga bermekaran. Nektar yang merupakan sumber makanan lebah menjadi melimpah dan mempengaruhi kualitas madu. Lihat, alhamdulillah, jackpot. Mantap Suhatma, mantap. Walaupun ada banyak sarang lebah di sini, tidak semuanya itu ada yang ada madunya. Tapi walaupun sarangnya kosong, nanti tetap akan kita ambil karena masih bisa dimanfaatkan. Dengan kemampuan terbatas, saya hanya mampu mengarahkan asap agar para pemburu ini terhindar dari sengatan lebah. Aduh. Itu bapaknya manen di sebelah sana nggak pakai perlengkapan sama sekali, tangan kosong. Bagi sebagian orang yang sudah ahli, mengambil madu dengan tangan kosong biasa mereka lakukan. Karena telah memahami perilaku lebah, sehingga tidak tersengat secara membabi buta. Lebahnya mulai berterbangan lagi karena bapaknya lagi memanen barusan ke sarang yang baru. Jadi saya harus siap siaga nih. Gak main-main ya ternyata memang pengorbanan perjuangan untuk memanen sarang lebah, memanen madu. Saya dari tadi ketakutan di sini, bapaknya santai aja berdiri. Udah, Pak. Setelah berjibaku, hasil panen akhirnya terkumpul. Nah ini dia hasil panennya. Lumayan banyak. Ini baru satu kantong plastik, masih ada lagi tuh di sana. Bersama. Waktu panen yang tergolong singkat merupakan keunggulan cara panen madu lestari. Ini dia madunya, ini penuh semua ini ya Pak. Tuh, wah, mantap. Keren Pak. Dari sarang berukuran 1 meter seperti ini, madu yang dikumpulkan bisa mencapai 1/2 liter. Pak, ini gimana sampelnya? Nah, bisa. Jujur ini saya sebenarnya lebih takut turun daripada naik. Jadi saya harus nungguin bapaknya dulu yang turun duluan supaya bisa memandu saya. Karena di bagian atas ini itu tidak terlalu banyak pijakan, jadi lumayan sulit. Akhirnya sampai di zona nyaman dan zona aman ini. Tapi saya masih harus turun lagi ke bawah. Tapi harusnya tidak terlalu sulit nih kalau di bawah sini. Sebelum turun, kami berusaha rehat sejenak sambil mengumpulkan tenaga.
Ini karena PD-nya lumayan panas dan juga menghalang pemandangan saya, jadi saya mau buka dulu karena memang di bawah sini sudah aman, jadi sudah bisa dilepas. Setelah madu selesai dipanen, kawanan lebah yang berterbangan langsung mereda. Situasi pun telah aman kembali. Panen madunya sudah selesai, sekarang waktunya saya untuk menikmati suasana di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Tidak begitu jauh dari lokasi pengambilan madu, kami sampai di daerah pesisir Pantai Cipatujah. Selain untuk dikonsumsi, sarang lebah madu ini juga bisa dimanfaatkan menjadi lilin. Nah, ini step yang pertama, kita harus pisahkan dulu nih madu dari sarangnya. Akang bantu tuang ya, Kang. Memeras madu dari sarangnya cukup mudah. Tinggal disaring untuk memisahkan kotorannya. Ini kelihatannya enak banget, jadi saya mau nyobain langsung. Enak banget dan ada sedikit rasa asemnya, jadi nggak terlalu buat enek. Dan karena memang sekarang ini lagi musim kemarau ya Mak Kang, jadi nektarnya tuh multi. Yang ngebuat teksturnya itu tidak terlalu kental dan juga rasanya jadi lebih ada asamnya sedikit. Enak Kang. Vegetasi di sekitar sarang sangat mempengaruhi rasa madu, sehingga kualitas madu berbeda-beda tergantung dari musim dan lingkungannya. Begitu madu dan sarang sudah dipisahkan, kami panaskan hingga mencair. Memang kalau kita hidup di alam itu banyak sekali bahan-bahan dari alam yang bisa dijadikan sebagai alternatif lain untuk penerangan. Salah satunya adalah sarang lebah yang bisa dijadikan lilin. Ini sudah dicetak, tinggal tunggu dingin supaya nanti siap untuk digunakan. Dalam ruangan terbuka seperti ini, butuh waktu 1 jam agar lilin benar-benar keras. Sembari menunggu, kami mengolah madu sebagai bumbu santapan kali ini. Sarangnya sudah dimanfaatkan untuk membuat lilin. Sekarang yang nggak boleh kelewatan adalah madunya akan saya olah untuk memasak ayam bakar madu. Bahan-bahan yang telah disiapkan, kemudian kami bakar menggunakan api unggun. Hari sudah mulai gelap, jadi sekarang saya mau nyalakan lilinnya sekaligus untuk memperindah suasana malam ini. Lilin yang menerangi senja diiringi suara deburan ombak terasa begitu menenangkan. Santapan yang nikmat malam ini semakin mempererat kebersamaan kami. Madu ini memang biasa digunakan sebagai bahan untuk masakan seperti ini dan juga pas untuk mengganti energi. Apalagi kita seharian udah beraktivitas capek ya Kang? Iya. Pas banget untuk menutup hari ini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang.